Seorang gadis Bali bertemu dan menikah dengan seorang turis dari Afrika yang kaya raya. Namun, malam pertama mereka berubah menjadi misteri. Ternyata pria itu menyimpan rahasia kelam dan memiliki motif tersembunyi untuk menikahi wanita tersebut. Hawa sore di Ubud membawa aroma basah tanah sehabis hujan dan segelas kopi luwak yang baru diseduh. Sebuah kombinasi yang selalu menenangkan jiwa Gebi. Gadis itu, dengan rambut hitam panjang tergerai dan senyum hangat, adalah jantung dari kafe kecil bernama Aksara Senja, tempat ia bekerja. Kafe itu bukan miliknya, tapi ia menjaganya seolah-olah itu adalah rumah kedua. Ia hidup sederhana, percaya bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta, melainkan tentang ketenangan hati dan kehangatan keluarga. Gebi menatap keluar jendela, melihat siluet pepohonan hijau yang bergoyang perlahan diterpa angin. Saat Gebi sibuk meracik pesanan, pintu kafe berdiri terbuka, mengiringi masuknya sesosok pria tinggi dengan aura yang langsung mengisi ruangan. Wajahnya terpahat tampan dengan garis wajah yang tegas. Kulitnya gelap seperti kayu eboni yang diukir oleh alam, dan matanya memancarkan cahaya hitam yang tajam, namun menarik. Ia mengenakan pakaian kasual berkualitas tinggi, tanpa mencolok, tetapi memancarkan kesan kemewahan yang sunyi. Pria itu adalah Lukas. "Selamat sore, Bapak," sambut Gebi dengan ramah, menyembunyikan debar jantungnya yang tiba-tiba lebih cepat. Pesona pria itu terlalu kuat untuk diabaikan. Lukas tersenyum sedikit. Sebuah senyum yang membuat garis-garis di sudut matanya terlihat. "Tolong jangan panggil saya Bapak. Saya Lukas," ujarnya dengan aksen Inggris yang fasih, namun dengan nada yang hangat. "Dan saya hanya membutuhkan segelas kopi yang paling menggugah selera di tempat ini." Gebi merasakan sebuah dorongan aneh untuk mengetahui lebih banyak tentang pria ini. Ia tidak seperti turis lain yang pernah ia layani. Ada kedalaman di matanya, seperti samudra yang menyimpan banyak rahasia. "Kalau begitu, Tuan Lukas, saya sarankan kopi Arabica Kintamani kami," jawab Gebi dengan profesional, sambil menunjuk ke menu dengan jari lentiknya. Rasanya segar dengan sentuhan jeruk, sangat cocok untuk senja seperti ini. Lukas tidak melihat menu. Ia hanya menatap Gebi. "Saya akan pesan apapun yang Anda sarankan, gadis kopi. Saya percaya pada selera Anda." Pipi Gebi merona tipis. Gaya bicara Lukas begitu terbuka, namun pada saat yang sama juga penuh misteri. Lukas duduk di sudut kafe, tepat di bawah lampu gantung yang remang-remang, seperti seorang penguasa yang sedang bersembunyi. Gebi kembali ke balik konter, tangannya bergerak otomatis meracik kopi, namun pikirannya sibuk menganalisis pria itu. Mengapa ia terlihat begitu sendirian di tengah keramaian turis di Bali? Mengapa matanya terlihat seperti menyimpan beban berat? Saat Gebi menyajikan kopi di meja Lukas, ia memberikan senyum terbaiknya. "Ini dia, Tuan Lukas." "Terima kasih, Gebi," ucap Lukas, matanya menangkap nametak di dada gadis itu. Ia mengambil secangkir kopi itu dengan gerakan anggun, kemudian menyesapnya perlahan. "Luar biasa. Persis seperti yang saya butuhkan." Ia mengalihkan tatapannya lagi ke Gebi. "Bolehkah saya bertanya sesuatu? Apa yang membuat Anda begitu bahagia di tempat sederhana ini?" Gebi terkejut dengan pertanyaan yang begitu intim. Ia terdiam sebentar, mengatur kata-kata. "Saya tidak memiliki banyak harta, Tuan Lukas. Tapi saya memiliki segala yang saya butuhkan. Keluarga, kesehatan, dan pekerjaan yang saya cintai. Kebahagiaan saya datang dari rasa cukup." Lukas mengangguk, ekspresi di wajahnya terlihat jauh dan sedikit sedih. "Rasa cukup, sebuah kemewahan yang sering terlupakan oleh orang seperti saya." Malam itu, Lukas tinggal hingga kafe hampir tutup. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang ia ucapkan penuh makna. Gebi mendapati dirinya tertarik bukan oleh kekayaannya, tetapi oleh kerentanan tersembunyi di balik perawakannya yang kuat. Ketika ia beranjak pergi, Lukas meninggalkan uang tip yang sangat besar, jauh melebihi harga kopi yang ia minum. Ini mengganggu Gebi, seolah-olah ia mencoba membeli sesuatu yang tidak dapat dibeli. "Tuan Lukas, uang Anda terlalu banyak," seru Gebi, berlari keluar mengejarnya. Lukas berbalik, wajahnya sekarang terlihat cenderung serius.
Itu bukan untuk kopi, Gebi. Itu untuk kesempatan berbicara dengan seseorang yang murni hatinya. Dan saya ingin kesempatan itu datang lagi. Maukah Anda bertemu dengan saya besok malam? Bukan sebagai pelayan dan pelanggan, tapi sebagai dua orang asing yang ingin saling mengenal lebih jauh. Jantung Gebi berdebar kencang. Ini adalah langkah besar yang ia tidak pernah bayangkan. Kecurigaan datang, namun rasa penasarannya lebih kuat. Ia menarik napas dalam-dalam. Baiklah, Tuan Lukas. Di mana kita akan bertemu? Senyum Lukas kali ini begitu lepas, memancarkan kegembiraan yang seketika menghapus semua bayangan kesedihan di matanya. Gebi merasakan sebuah janji bahagia yang menghampirinya. Janji yang sayangnya ia tidak tahu telah diliputi oleh segunung rahasia yang kelak akan menghancurkan dunia sederhananya. Ia memberikan Gebi sebuah alamat resort mewah yang bahkan untuk membayangkannya saja Gebi takut. Pukul 7 malam. Saya akan menjemput Anda di lobi. Gebi berdiri di pintu kafe, menatap punggung Lukas yang menjauh. Sebuah debar misterius mulai berdenyut dalam dirinya. Ia memegang uang tip yang tebal di tangannya, merasa bahwa hidupnya baru saja memasuki alur yang sama sekali baru. Alur yang penuh cahaya dan kemungkinan besar, namun di saat yang sama juga penuh bayangan yang tak terlihat. Gebi berdiri di depan cermin kecil kosannya yang sederhana, jantungnya berdebar dengan irama yang tidak lazim. Ia mengenakan gaun katun berwarna biru laut sederhana yang sudah agak lusuh. Satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki selain seragam kerjanya. Tangannya mengusap permukaan gaun itu dengan perasaan campur aduk antara gugup dan gembira. Ia tahu ia akan bertemu Lukas di sebuah resort yang keindahannya melebihi apapun yang pernah ia lihat. Tempat di mana dirinya yang bersahaja pasti terlihat jauh lebih kecil. Namun, tatapan Lukas di hari kemarin yang penuh ketulusan menciptakan keberanian yang aneh di dadanya. Tepat pukul 7 malam, Gebi sudah tiba di lobi resort mewah yang berkilauan. Tak lama kemudian, Lukas datang. Ia mengenakan kemeja linen putih dan celana panjang berwarna krem, terlihat sangat santai namun berkelas. Matanya berbinar saat melihat Gebi. Ia berjalan cepat menghampirinya. "Gebi, Anda terlihat menakjubkan," ujarnya, suaranya rendah dan tulus. Ia hanya melihat Gebi, bukan pakaiannya. Lukas mengajaknya ke sebuah restoran di pinggir tebing yang menghadap langsung ke samudra. Selama makan malam, Lukas menunjukkan sisi dirinya yang tidak pernah Gebi duga. Ia memiliki wawasan luas, perhatian yang detail, dan selera humor yang cerdas. Ia berbicara tentang perjalanan yang telah ia lakukan ke berbagai benua, dan tentang kerinduan akan sebuah tempat di mana ia bisa merasa benar-benar pulang. Namun, setiap kali Gebi mencoba mengorek lebih dalam tentang keluarganya atau pekerjaannya yang sebenarnya, Lukas selalu mengubah topik dengan halus atau memberikan jawaban yang begitu umum. "Keluarga saya cukup terikat pada tradisi, Gebi," ujarnya suatu kali, sambil memainkan garpu di piringnya. "Mereka punya ekspektasi besar, beban lama yang harus saya pikul. Itulah mengapa saya berada di sini, mencari sedikit kebebasan sebelum kembali menghadapi takdir itu." Gebi melihat seketika ada garis tegang yang tergambar di rahang Lukas, sebuah kilatan cemas di matanya. Namun dengan cepat ia menutupinya lagi dengan senyum hangat. Cinta itu datang seperti air pasang, memenuhi setiap celah hatinya. Setelah hidangan penutup usai, Lukas menggandeng tangan Gebi dan mengajaknya berjalan di sepanjang pantai di bawah cahaya bulan purnama. Gebi tersenyum, merasakan kebahagiaan yang mengalir bersama suara ombak. Ketika Gebi bersandar di bahu Lukas, ia merasakan otot-otot Lukas menegang sejenak, sebuah aksara rahasia yang terukir di atas pasir yang mudah terhapus. Mereka berhenti di sebuah batu karang besar. Lukas melepaskan pelukannya, wajahnya kini berubah serius, sangat serius, dan ada sesuatu seperti ketergesaan yang tersembunyi. Ia memegang kedua tangan Gebi, erat, seolah-olah Gebi adalah jangkar terakhirnya. "Gebi," ujarnya, suaranya bergetar ringan. "Saya tahu ini terlalu cepat. Hanya dalam kurang dari 2 hari, hidup saya berubah sepenuhnya sejak saya melihat Anda. Dunia saya penuh dengan kewajiban, dengan aturan yang berat. Namun saat bersama Anda, saya merasa seperti diri saya yang sesungguhnya bisa bernapas untuk pertama kalinya." Lukas berlutut dengan satu lutut di atas pasir yang basah. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna beludru hitam.
Cincin berlian yang terpampang di dalamnya berkilauan tajam. "Saya tidak bisa kehilangan Anda, Gebi," ucap Lukas. Suaranya penuh permohonan yang teramat sangat. Ada kecepatan yang mencurigakan dalam tindakan ini, seolah ia berkejaran dengan waktu. "Gebi yang sederhana, Gebi yang tulus, maukah Anda menjadi istri saya? Maukah Anda menemani saya menghadapi semua beban dan takdir itu?" Gebi merasa dunia berputar cepat. Cinta pertama yang begitu indah membuatnya buta terhadap fakta bahwa ia baru mengenal pria ini selama 2 hari. Ribuan pertanyaan tenggelam dalam kilauan cincin. "Ya, Lukas," bisik Gebi, air mata bahagia menetes di pipinya. "Saya mau menjadi istri Anda. Saya mencintai Anda." Seketika itu juga, ekspresi relief yang amat sangat melintasi wajah Lukas. Bukan hanya kebahagiaan seorang kekasih, tetapi lebih seperti seseorang yang baru saja berhasil menyelesaikan sebuah misi penting. Lukas bangun dan memeluk Gebi erat-erat, menciumnya dengan penuh gairah. Ia menyematkan cincin berlian besar itu di jari manis Gebi. "Kita akan menikah secepatnya, Gebi," bisik Lukas, napasnya hangat. "Saya harus menyelesaikan ini sebelum keputusan warisan keluar. Saya tidak mau kehilangan Anda karena keterlambatan birokrasi." Gebi terkejut dengan kecepatannya. "Secepatnya? Tapi Lukas, kita bahkan belum membicarakan pertemuan keluarga." Lukas menggenggam tangan Gebi dengan keyakinan. "Saya telah memikirkan semuanya. Kita bisa mengadakan upacara sederhana secara hukum dulu di sini. Saya akan mengurus semua dokumen dan membeli restu dari siapapun yang perlu diyakinkan. Urusan pernikahan besar dan perkenalan resmi dengan keluarga saya bisa kita lakukan setelah kita kembali ke Afrika." Kalimat membeli restu itu terasa sangat mengganggu. Namun, Gebi memutuskan untuk tenggelam dalam gelombang perasaan itu, mengabaikan suara kecil di dalam dirinya yang terus mengingatkan tentang bahaya. "Baiklah, Lukas," akhirnya Gebi menghela napas, pasrah sepenuhnya pada takdir. "Tapi saya ingin ibu dan adik saya hadir dalam upacara kecil itu." "Tentu saja," seru Lukas, matanya bersinar dengan kemenangan. "Anda telah menyelamatkan saya, sayang. Anda tidak tahu betapa pentingnya ini bagi saya." Ketergesaan ini bukan hanya karena cinta, melainkan karena batas waktu yang diberikan oleh Dewan Perwalian untuk warisan keluarganya di benua Afrika. Ia hanya punya waktu beberapa minggu sebelum gelar dan kekuasaan jatuh ke tangan saingan. Gebi tidak tahu bahwa cincin di jarinya bukanlah sekadar lambang cinta, melainkan sebuah rantai yang mengikatnya ke dalam takdir yang sangat berbeda. Lukas bergerak secepat angin di musim panas. Dalam hitungan hari sejak lamaran mendadak di pantai itu, dunia Gebi yang sederhana langsung dibalut kemewahan dan ketergesaan yang memusingkan. Lukas memenuhi janjinya untuk mengurus semuanya dengan dana tak terbatas. Ia menyewa salah satu villa paling eksklusif di Bali untuk sebuah upacara kecil namun sah secara hukum. Sebuah pernikahan yang harus selesai sebelum ia kembali ke benua Afrika. Gebi sendiri hampir tidak sempat bernapas. Setiap hari ia disibukkan dengan pertemuan cepat dengan penata busana terkenal, pilihan catering bintang 5, dan administrasi hukum yang rumit. Semua dilakukan dengan efisiensi yang dingin, seolah-olah mereka sedang mengurus sebuah proyek bisnis bernilai miliaran rupiah, bukan sebuah pernikahan. Ketergesaan ini menghilangkan banyak momen intim yang seharusnya ada dalam persiapan pernikahan. Keluarga Gebi terkejut luar biasa. Ibu Gebi, seorang wanita tradisional dan hati-hati, hampir pingsan saat Gebi menunjukkan cincin berlian dan mengumumkan rencana pernikahan dalam 2 minggu. Meskipun Lukas memberikan sejumlah uang besar sebagai tanda keseriusan, yang sebenarnya adalah usaha halus untuk membungkam pertanyaan dan mempercepat restu, Ibu Gebi tetap merasa gelisah. "Anakku, kau baru mengenalnya beberapa hari," rintih ibunya dengan mata penuh air mata. "Pria itu terlalu kaya, terlalu cepat. Dunia kita dan dunianya berbeda jauh seperti langit dan bumi. Apa yang membuatnya begitu mendesak ini?" Gebi sendiri berusaha meyakinkan dirinya bahwa kecemasan itu tidak berdasar. Ia berpegangan teguh pada kata-kata Lukas tentang beban keluarga dan waktu yang mendesak. Setiap kali ia menatap Lukas, ia hanya melihat cinta dan keterdesakan, sebuah kombinasi yang membuatnya merasa istimewa dan dibutuhkan.
Lukas selalu tersenyum meyakinkan saat Gebi menyampaikan kekhawatiran keluarganya. "Percayalah pada saya, Gebi. Ini adalah satu-satunya cara agar kita bisa bersama tanpa hambatan dari pihak manapun. Setelah kita resmi, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita." Kata-kata itu terdengar seperti janji seorang kekasih, namun juga seperti perhitungan dingin seorang strategis. Akhirnya, hari pernikahan tiba. Dering lonceng pernikahan terdengar menggema di atas samudra. Gebi berjalan menyusuri lorong yang ditaburi bunga Kamboja, mengenakan gaun pengantin putih yang dirancang secara eksklusif, terlihat cantik namun sedikit pucat. Ia menemukan Lukas menunggu di ujung dengan tuxedo yang sangat pas. Lukas tampak mempesona, namun Gebi menangkap kilatan gelisah di matanya, seolah ia sedang memeriksa apakah ada bahaya yang mengintai. Upacara berlangsung singkat, hanya dihadiri oleh ibu dan adik Gebi yang duduk dengan wajah khawatir, seorang pendeta hukum, dan sepasang saksi dari pihak Lukas yang berwajah dingin dan berpakaian formal sekali. Para saksi ini adalah pengacara Lukas, pria bernama Dr. Klaus yang senantiasa membawa sebuah koper hitam seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Selama upacara, Gebi merasakan tatapan berat yang tidak datang dari siapa-siapa yang ia kenal. Secara tidak sengaja, saat ia berikrar, matanya tertuju ke arah pintu masuk villa, di mana ia melihat sosok wanita tua dengan pakaian tradisional Afrika yang mencolok berdiri di antara pilar. Wajah wanita itu tampak sangat sedih dan penuh penilaian saat ia menatap Lukas dan Gebi. Bukan tatapan kebahagiaan seorang tamu, melainkan sebuah pengawasan yang menegangkan. Gebi mengedipkan mata, dan sosok wanita itu langsung menghilang, seperti bayangan yang terlalu lama terkena sinar matahari. Gebi mengabaikannya, menganggapnya hanyalah halusinasi akibat ketegangan yang terlalu tinggi. Saat Lukas menyematkan cincin emas putih itu di jarinya, Gebi merasakan sebuah ikatan yang kuat dan tak terbantahkan. Kini ia adalah istri dari seorang pria kaya raya dari benua lain, sebuah kenyataan yang sehari sebelumnya ia hanya baca dalam novel murahan. Ia sepenuhnya bahagia, namun kebahagiaan itu diselimuti oleh lapisan es misteri dan ketergesaan. Pesta resepsi kecil yang begitu mewah usai sebelum tengah malam. Ibu dan adik Gebi diantar kembali ke rumah mereka dengan mobil mewah Lukas. Sebelum pergi, Ibu Gebi memeluk putrinya erat-erat. "Jaga dirimu baik-baik, Nak," bisik ibunya, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Jangan pernah lupakan asalmu, dan berhati-hatilah dengan permainan orang kaya. Semoga Tuhan melindungi cintamu." Kata permainan itu kembali menusuk hati Gebi, tetapi ia mengabaikannya. Ia adalah istri Lukas sekarang. Semua keraguan harus dibuang. Lukas menggandeng Gebi menuju kamar utama yang telah disiapkan, sebuah suite pengantin dengan pemandangan langsung ke pantai. Di dalam kamar, Lukas berhenti, melepaskan cengkeramannya di tangan Gebi, dan menarik napas dalam-dalam. Raut wajahnya yang sebelumnya penuh kegembiraan kini berubah menjadi sebuah ekspresi campur aduk antara kegelisahan dan tugas. Ia berjalan ke jendela, menatap keluar seperti sedang menunggu sesuatu yang tak terlihat. "Lukas?" panggil Gebi, suaranya pelan. Ia merasa bingung dengan sikap suaminya itu. Ini adalah malam pertama mereka. Lukas berbalik, memaksa dirinya untuk tersenyum. Namun, senyum itu tidak mencapai matanya. "Maaf, sayang. Saya hanya merasa sedikit tegang. Semua ini terlalu sempurna. Seperti mimpi." Ia mendekati Gebi, menggenggam tangannya dan menariknya ke pelukan yang hangat. Gebi bersandar padanya, mencoba mengusir semua pikiran negatif tentang wanita tua di pintu dan perkataan ibunya. Ia adalah istri Lukas sekarang. Ia akan memulai hidup baru bersama pria yang ia cintai, tak peduli seberapa cepat dan mencurigakan alur kisah ini berlangsung. Malam pertama mereka telah dimulai, penuh janji cinta dan ketegangan yang tak terkatakan. Gebi membiarkan dirinya tenggelam dalam sentuhan dan ciuman Lukas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua kecemasan ini hanyalah ketakutan biasa seorang pengantin baru. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa saat itu adalah saat terakhir ia akan merasakan kedamaian dan ketidaktahuan itu. Lukas memeluknya, mencintainya. Namun di dalam pelukan itu tersimpan sebuah tujuan yang sangat spesifik, sebuah persyaratan yang hampir selesai ia penuhi.
Malam ini akan membawa kejutan yang lebih besar daripada pernikahan yang terburu-buru, kejutan yang akan mengubah semua yang ia ketahui tentang cinta dan kehidupan. Lukas menatap Gaby dengan tatapan yang penuh gairah, namun juga terselip rasa bersalah yang mendalam karena telah menarik gadis sederhana ini ke dalam jaring tanggung jawab dan kebohongan yang rumit demi mendapatkan warisan keluarganya. Malam pertama mereka berlangsung dengan gairah yang kuat, namun diselimuti oleh lapisan ketegangan yang tidak dimengerti Gaby. Lukas mencintai Gaby dengan penuh perhatian, namun sesekali Gaby menangkap pandangan Lukas yang jauh, seolah-olah pikirannya sedang berada di tempat lain, jauh di seberang samudra. Ia mencium Gaby bukan hanya dengan cinta, tetapi juga dengan rasa ketergesaan yang mencurigakan, seolah-olah ia sedang berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan sebuah ritual penting. Gaby sendiri merasa kewalahan. Perjalanan emosional yang begitu cepat dari seorang barista sederhana menjadi istri miliarder adalah beban mental yang sangat berat. Cinta itu indah, tetapi perubahan hidup yang melompat 180 derajat ini membuat setiap urat sarafnya tegang. Saat Lukas menyebut nama Gaby dengan penuh gairah untuk terakhir kalinya malam itu, semua ketegangan yang terakumulasi selama berhari-hari melanda Gaby. Sensasi panas dan dingin bercampur, visi di matanya kabur, dan sebelum ia sempat berkata-kata atau bereaksi, dunia Gaby berubah menjadi hitam pekat. Ia jatuh pingsan. Lukas panik luar biasa. Ia tidak hanya terkejut sebagai suami yang melihat istrinya tiba-tiba tidak sadarkan diri, tetapi ada kepanikan yang jauh lebih dalam yang berkaitan dengan tujuan pernikahan ini. Wajahnya seketika pucat, ia bergegas memanggil dokter pribadi keluarganya melalui ponsel satelit yang ia simpan di bawah bantal. Suaranya rendah, berbisik, penuh perintah dan kekhawatiran. "Klaus, dia pingsan," desis Lukas ke telepon, suaranya terdengar tegang di keheningan kamar. "Cepat datang ke villa sekarang juga. Dan pastikan persyaratan itu sudah terpenuhi dengan resmi setelah ini terjadi. Ini adalah bagian terakhir dari wasiat itu." Gaby tidak mendengar percakapan itu, tetapi otaknya yang sebelumnya kelelahan karena tekanan dan lonjakan emosi tiba-tiba merespons dengan cepat. Saat ia pingsan, ia sempat meraih sesuatu secara refleks. Ketika Lukas menjauh untuk menelepon Klaus, Gaby tanpa sadar menggenggam sepotong kertas kecil yang terjatuh dari saku kemeja Lukas sebelumnya. Ketika Lukas kembali mendekat, wajahnya menyiratkan dua hal, kecemasan terhadap kondisi Gaby dan kelegaan yang mengerikan karena misi telah selesai. Ia membawa Gaby ke kamar mandi dan mengguyurnya dengan air dingin untuk membantunya sadar. Beberapa menit kemudian, Gaby terbangun dengan kepala berdenyut-denyut. Lukas menopangnya. Mata Lukas memancarkan rasa bersalah dan khawatir. "Syukurlah Anda sadar, sayang," bisik Lukas, mencium dahi Gaby dengan lembut. "Ini terlalu banyak untuk Anda. Saya minta maaf karena mendesak semuanya begitu cepat." Gaby meremas genggaman Lukas, meski belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Ia hanya merasa lemah dan bingung. Namun, di tengah kebingungannya, jari tangan kanannya merasakan tekstur kertas yang ia genggam erat. Ia menyembunyikannya dengan cepat saat Lukas membantunya kembali ke tempat tidur. Tepat setelah itu, bel pintu villa berbunyi pelan. Lukas terlihat tegang. Ia berjalan keluar dengan cepat, berjanji untuk kembali segera. Gaby mengambil kesempatan singkat itu untuk melihat kertas yang ada di tangannya. Itu bukanlah kertas biasa, melainkan salinan memo yang dicetak di atas kertas berkualitas tinggi, ditulis dalam bahasa Inggris dan disegel dengan stempel yang berlambang asing berwarna emas. Matanya menyapu cepat pada kata-kata kunci yang tercetak tebal. Syarat warisan, penyelesaian klausul perjanjian 4.1, pewaris harus mempunyai istri dari Kepulauan Timur, ikatan fisik wajib. Jantung Gaby seolah jatuh ke dasar perutnya. Ini bukan hanya tentang kekayaan dan kewajiban. Kata-kata itu menamparnya dengan kenyataan yang sangat menyakitkan. Lukas menikahinya karena ia membutuhkan istri dari wilayah ini untuk memenuhi syarat warisan. Bukan karena cinta semata. Bukan karena kebebasan yang ia cari. Gaby hanyalah sebuah syarat. Sebuah bagian dari kontrak yang harus ia selesaikan untuk mendapatkan semua aset keluarganya. Malam pertama mereka, yang begitu intim dan penuh gairah, sekarang terasa seperti penyelesaian klausul terakhir dalam sebuah dokumen hukum kuno. Pingsannya Gaby bukan karena ketegangan pernikahan biasa,
Tetapi karena secara naluriah jiwanya menolak pengkhianatan emosional yang mendasari seluruh peristiwa ini, air mata Gebi mengalir deras, membasahi kertas di tangannya. Ia merasakan rasa sakit yang teramat sangat, sebuah patah hati yang melumpuhkan. Ia dimanfaatkan, cintanya dipermainkan. Semua ketergesaan, semua kemewahan dan kerahasiaan, sekarang memiliki makna yang jauh lebih gelap. Ia bukan memulai babak baru kehidupan. Ia baru saja menandatangani kontrak peran yang tidak ia ketahui sampai sekarang. Lukas kembali masuk kamar. Raut wajahnya kini lebih tenang, namun terlihat lelah. Ia tidak tahu bahwa Gebi telah melihat kertas itu. Ia tersenyum kepada Gebi. Senyum yang kini bagi Gebi terlihat sebagai topeng sempurna. Hanya Klaus, sayang, kata Lukas, duduk di sisi ranjang. Dia membawakan obat tidur ringan untuk Anda. Istirahatlah. Anda butuh tidur panjang setelah hari yang berat ini. Gebi menatap Lukas dengan mata penuh luka. Ia tidak menangis lagi. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kebekuan dan tekad. Ia harus pasti. Ia harus mengumpulkan bukti lebih lanjut. Ya, Lukas, jawab Gebi dengan suara yang sangat pelan, berusaha keras agar suaranya tidak bergetar. Saya sangat lelah. Bisakah Anda tinggalkan saya sendirian sebentar? Lukas mengangguk. Terlihat lega karena Gebi tidak bertanya tentang pingsannya. Ia mencium kening Gebi sekali lagi sebelum berjalan keluar ke teras villa, mungkin untuk melanjutkan pembicaraan rahasianya dengan Klaus. Saat pintu tertutup, Gebi bangkit dari tempat tidur. Ia bukan hanya dimanfaatkan sebagai syarat warisan, tetapi ia juga telah diposisikan sebagai seseorang yang tidak berharga kecuali untuk memenuhi klausul ikatan fisik mereka. Tekad melawan kini muncul di hatinya. Malam yang dingin di Bali itu telah mengubah Gebi selamanya. Ia adalah istri Lukas sekarang, dan ia akan menggunakan status itu untuk menggali kebenaran di balik permainan yang mengerikan ini. Kertas kecil di tangannya adalah kunci pertama yang membuka pintu menuju rahasia benua Afrika yang Lukas jaga dengan segitu rapat. Pagi tiba dengan rasa pahit. Gebi terbangun di samping Lukas dengan perasaan dingin dan hati yang beku. Cinta yang ia rasakan telah berubah menjadi abu hanya dalam semalam setelah ia membaca memo warisan itu. Ia melihat Lukas yang masih tertidur lelap, wajahnya yang tampan kini terlihat penuh tipu daya. Gebi diam-diam menyimpan kertas itu di dalam tas kecilnya, menyembunyikannya sebagai satu-satunya bukti bahwa pernikahan ini adalah sebuah kontrak dan bukan cinta. Lukas bangun dengan senyum hangat, bertingkah seperti suami baru yang sedang dimabuk asmara. Namun, Gebi tahu bahwa senyum itu hanyalah bagian dari akting yang sempurna. Selamat pagi, istriku, sapa Lukas lembut, mencoba mencium Gebi. Gebi menghindar dengan halus, berpura-pura mengantuk. Pagi Lukas, saya butuh kopi dulu. Lukas tidak terlihat curiga. Ia malah menyatakan ketergesaannya lagi. Kita tidak punya banyak waktu, sayang. Penerbangan pribadi kita ke Afrika berangkat sore ini. Semua persiapan di sana telah menunggu kedatangan kita. Gebi melihat peluang di balik ketergesaan ini. Ia harus ikut ke Afrika untuk menggali lebih dalam tentang warisan dan melacak siapa sebenarnya Lukas di dunia asalnya. Ia harus memperoleh kebenaran penuh sebelum ia mengambil keputusan untuk melawan. Mengapa harus secepat ini? Tanya Gebi, berusaha terdengar manja dan sedikit menuntut, bukan mencurigai. Bukankah Anda bilang kita akan menikmati waktu berdua sebelum berhadapan dengan keluarga Anda? Lukas berjalan ke arah jendela, ekspresinya terlihat lagi seperti tertekan. Ada situasi yang mendadak di rumah. Sayang, perdebatan mengenai status tanah dan aset keluarga semakin panas. Saya harus hadir secepatnya dan menunjukkan bahwa saya telah memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk mengambil alih kendali. Ia menggunakan kata syarat itu dengan begitu mudah, tanpa menyadari bahwa Gebi telah mengetahui makna sesungguhnya dari kata itu. Baiklah, kata Gebi, mengangguk patuh. Ia berhasil memperoleh informasi baru, status tanah dan aset keluarga. Lukas tersenyum lega dan kembali memeluk Gebi. Anda sangat pengertian. Jangan khawatir, setelah semua ini beres, saya janji kita akan bulan madu yang paling indah selama 1 tahun penuh dimanapun Anda mau. Janji itu terdengar seperti suap, sebuah imbalan atas telah berhasilnya Gebi memainkan perannya.
Perjalanan udara mereka berlangsung selama lebih dari 20 jam dengan pesawat pribadi mewah yang dilengkapi dengan fasilitas sekelas hotel bintang 7. Selama penerbangan, Lukas sibuk dengan Klaus, pengacara yang juga menjadi saksinya di pernikahan. Mereka berbicara dengan suara pelan dalam bahasa asing, sesekali menyebutkan kata-kata seperti kepala suku, dewan tetua, dan aset tambang. Gaby pura-pura tidur atau membaca. Namun sebenarnya ia mendengarkan dengan seksama. Ia berhasil menghafal beberapa kata kunci yang berulang kali disebut. Nama klan Zamira, dan wilayah yang mereka dominasi bernama dunia kuno. Ketika mereka tiba di benua Afrika, tepatnya di sebuah bandara pribadi di negara yang belum pernah Gaby dengar, ia disambut dengan protokol keamanan tingkat tinggi dan kemewahan yang mengejutkan sekaligus mengintimidasi. Mobil lapis baja dengan pengawal bersenjata menunggu mereka. Ini bukan hanya sekadar orang kaya. Lukas adalah sosok yang memiliki otoritas dan kekuatan yang sangat besar. Mereka diantar ke sebuah kompleks rumah mewah yang terlindung di atas bukit, terpisah dari peradaban di sekitarnya. Gaby merasakan sebuah perubahan besar dalam sikap Lukas begitu ia menginjakan kaki di tanah asalnya. Sisi lembut dan romantis Lukas yang ia tunjukkan di Bali telah menghilang, digantikan oleh seorang pria yang dingin, fokus, dan memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Di rumah itu, Gaby akhirnya bertemu dengan keluarga Lukas untuk pertama kalinya. Pertama, ia bertemu dengan Elara, wanita tua yang ia lihat di pernikahannya di Bali. Elara adalah kepala perwalian keluarga Zamira, sosok yang keras dan sangat tradisional. Tatapan Elara kepada Gaby penuh dengan cercaan dan penilaian. Ia tidak mengucapkan selamat datang, tetapi mengucapkan sebuah kalimat yang dingin dalam bahasa Inggris yang kaku, "Peranmu sudah selesai. Sekarang tinggal penyelesaian secara resmi di hadapan Dewan Tetua." Lukas berdiri di samping Gaby, tetapi tidak membela istrinya. Ia hanya menjawab Lara dengan nada resmi, seolah-olah Gaby adalah seorang benda atau alat yang telah digunakan. Kemudian, Gaby diperkenalkan kepada Zahid, sepupu Lukas yang tampak sedikit lebih muda, namun memiliki kebencian yang terang-terangan di matanya. Zahid adalah saingan utama Lukas dalam merebut warisan dan kendali atas klan Zamira. "Jadi ini perempuan dari timur yang Anda gunakan untuk memenuhi klausul konyol itu?" Cibir Zahid dengan bahasa Inggris yang fasih, menatap Gaby dari atas sampai bawah dengan menghina. "Dia terlalu kecil dan tidak berpendidikan untuk duduk di samping Anda, Lukas." Hati Gaby terluka, namun ia menarik napas panjang. Ia mengingat tekadnya. Ia adalah seorang pejuang, bukan korban. Ia tersenyum tipis kepada Zahid, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Lukas intervensi, bukan untuk membela Gaby sebagai istri, tetapi untuk memperjelas status Gaby sebagai aset. "Dia adalah istri sah saya, Zahid, dan dia telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh wasiat kakek buyut. Titik 41 telah diselesaikan. Anda tidak punya dasar untuk memperpanjang tenggat waktu lagi," tegas Lukas dingin, menatap Zahid dengan pandangan yang penuh ancaman. Gaby sekarang mengerti segalanya. Lukas memang memanfaatkannya. Cinta yang ia rasakan hanyalah sebuah umpan untuk membuatnya menerima pernikahan terburu-buru ini. Ia hanyalah seorang pemicu hukum, kunci untuk membuka brankas kekuasaan Lukas di klan Zamira. Ia telah melakukan peran terpentingnya di malam pertama mereka. Keputusan Gaby telah bulat. Ia tidak akan diam. Ia adalah istri sah Lukas, dan ia akan menggunakan posisi ini untuk mendapatkan keadilan dan menggali kebenaran di balik klan Zamira yang penuh rahasia ini. "Tentu saja," jawab Gaby kepada Zahid dengan senyum palsu yang manis, menggunakan bahasa Inggris pertama kali di hadapan mereka. "Aku memang kecil, tetapi aku adalah istri yang sah dan tak terbantahkan. Aku akan duduk di samping suamiku, sesuai dengan persyaratan wasiat itu sampai akhir proses berlangsung." Lukas menatap Gaby dengan terkejut. Ia tidak menduga istri barunya akan berbicara balik dan menunjukkan pemahaman tentang situasi ini. Zahid dan Lara juga terpaku. Gaby yang mereka kira hanyalah wanita bodoh dari pulau kecil ternyata lebih cerdas dari yang mereka duga. Permainan Lukas telah memasuki babak baru, dan Gaby telah mengubah dirinya dari bidak menjadi pemain. Ketegangan di kediaman klan Zamira dapat dipotong dengan pisau. Gaby, yang kini memiliki tekad dingin setelah mengetahui kebohongan Lukas,
berjalan di samping suaminya dengan postur tegap menuju ruang pertemuan Dewan Tetua. Ia bukan lagi gadis Bali yang polos dan mudah jatuh cinta, melainkan seorang istri yang bertekad untuk menuntut kebenaran. Lukas sesekali mencuri pandang ke arah Gebi, terlihat campur aduk antara kekaguman dan kecurigaan. Ia jelas terkejut dengan keberanian Gebi melawan Zahid dan pemahamannya tentang klausul wasiat. Sepanjang perjalanan singkat itu, ia berusaha keras mempertahankan topeng suami yang mencintai. "Anda berani sekali, sayang," bisik Lukas di telinga Gebi, suaranya rendah. "Tapi Anda tidak perlu melakukan itu. Biarkan saya yang menangani semua perkara ini." Gebi menoleh, memberikan senyum dingin yang membuat Lukas seketika terdiam. "Tentu saja, suamiku. Tapi bukankah peran saya adalah hadir di samping Anda dan menunjukkan kepada mereka bahwa semua persyaratan telah terpenuhi?" Ia menekankan kata persyaratan itu dengan jelas. Lukas mengalihkan pandangannya, rasa cemas semakin tampak jelas di matanya. Ia mulai merasa bahwa ia telah membawa seorang musuh ke dalam bentengnya sendiri. Mereka tiba di ruangan yang sangat besar, berdinding kayu gelap, penuh dengan lukisan dan artefak kuno. Di sebuah meja bundar besar, duduk 5 pria dan wanita tua berwibawa dengan pakaian tradisional suku Afrika yang kaya warna. Wajah mereka terlihat penuh kebijaksanaan namun sangat dingin. Lara berdiri di sisi meja sebagai pengawas utama, sementara Zahid duduk di kursi di salah satu ujung dengan sikap penuh tantangan. Pertemuan dimulai dengan bahasa yang sangat resmi dan kaku, bercampur antara bahasa Inggris dan dialek lokal yang tidak Gebi pahami. Lukas berbicara dengan penuh percaya diri mengenai proyek bisnis keluarga dan masa depan klan. Kemudian, ia beralih ke masalah utama, syarat warisan. "Anggota dewan yang terhormat," kata Lukas, suaranya tegas. "Saya telah memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam wasiat leluhur. Saya telah menikahi wanita dari Kepulauan Timur dan ikatan suci telah dilaksanakan. Istri saya, Gebi, duduk di samping saya sebagai bukti resmi bahwa klausul 4.1 telah selesai sepenuhnya." Salah satu tetua, seorang wanita yang tampak paling berkuasa, bernama Mama Bisa, menatap Gebi dengan tajam. "Wanita muda, apakah Anda memahami posisi Anda dalam keluarga kami?" Gebi menarik napas dalam, memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat pernyataan. Ia mengabaikan Lukas yang mulai memberi sinyal agar ia diam. "Saya memahami bahwa saya adalah istri sah Tuan Lukas Zamira, dan bahwa pernikahan saya adalah syarat hukum untuk memastikan pemenuhan warisan yang ditinggalkan oleh leluhurnya," jawab Gebi dengan bahasa Inggris yang jelas dan terstruktur. "Saya juga memahami bahwa peran saya sebagai seorang istri tidak hanya berupa pemenuhan klausul 1 kali, melainkan sebuah peran seumur hidup sebagai Nyonya Zamira yang baru." Seluruh ruangan terdiam. Zahid menggerutu pelan. Lukas menatap Gebi dengan mata terbuka lebar, penuh pengkhianatan yang terselubung. Gebi telah mengubah permainan dari sekadar kontrak jangka pendek menjadi komitmen permanen. Mama Bisa tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak bersahabat. "Sangat menarik. Anda menggunakan kata seumur hidup. Apakah Anda telah diberitahu bahwa tujuan utama dari klausul ini adalah untuk memastikan adanya pewaris yang berdarah Zamira murni?" Ini adalah puncak konflik bab 6. Pengungkapan bahwa Gebi tidak hanya menikahi Lukas untuk syarat pernikahan, tetapi juga untuk melahirkan pewaris. Wajah Gebi pucat. Lukas tidak pernah menyebutkan hal ini. Ia hanya berkata tentang klausul ikatan fisik. Gebi mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menatap Mama Bisa lurus-lurus. "Saya tidak diberitahu secara eksplisit mengenai klausul itu," jawab Gebi dengan suara mantap. Ia merasakan tangan Lukas di bawah meja sedang menggenggam pahanya dengan keras. Sebuah peringatan diam. "Tetapi sebagai istri sah, saya memahami tugas saya kepada keluarga Zamira." Lukas ketika melepaskan genggamannya, raut wajahnya memancarkan kekalahan dan keterkejutan. Gebi telah mengambil alih kendali situasi itu tanpa perlu mengungkapkan fakta bahwa ia telah dibohongi. Mama Bisa kembali tersenyum. "Baiklah Nyonya Zamira. Maka Dewan mengakui pernikahan Anda dan menerima pemenuhan syarat pertama. Lukas, Anda resmi memegang kendali sementara atas aset klan. Namun ingat, kendali penuh hanya bisa dicapai setelah pewaris pertama dilahirkan." Zahid seketika protes keras.
Namun Dewan Tetua mengabaikannya. Lukas telah menang, tetapi kemenangannya berasal dari tindakan Gebi yang tidak terduga. Begitu pertemuan usai, Lukas menarik Gebi keluar dari ruangan dengan kasar. Wajahnya memerah karena marah dan frustrasi. "Apa yang Anda lakukan?" desis Lukas dengan nada berbahaya, menghimpit Gebi ke dinding di lorong yang sepi. "Siapa yang memberitahu Anda tentang klausul itu? Mengapa Anda mengubah peran kita dari 1 tahun menjadi seumur hidup?" Gebi menatap Lukas dengan mata dingin, penuh pengkhianatan. "Tolong jangan berpura-pura lagi, Lukas. Saya tahu semuanya. Saya adalah syarat warisan Anda. Dan Anda tidak pernah memberitahu saya bahwa saya harus melahirkan pewaris untuk Anda." "Gebi." Lukas memegang lengan Gebi erat. "Jangan sentuh saya," potong Gebi tajam. Suaranya bergetar namun penuh kekuatan. "Permainan telah berubah. Saya adalah istri sah Anda sekarang, seperti yang Anda inginkan. Tetapi saya tidak akan menjadi istri bodoh yang Anda buang setelah pekerjaan selesai. Jika Anda ingin mempertahankan warisan ini, Anda harus mempertahankan pernikahan ini dan menerima saya sebagai mitra penuh Anda. Atau saya akan mengungkapkan bahwa pernikahan ini dimulai atas dasar penipuan emosional Anda." Lukas menatap Gebi lama, perhitungan terlihat jelas di matanya. Ia telah meremehkan kekuatan wanita ini. Posisinya rapuh. Ia tidak bisa mengambil risiko. "Baiklah Gebi," jawab Lukas, mengalah dengan sikap dingin seorang pengusaha. "Anda telah menang. Anda adalah Nyonya Zamira. Tapi jangan lupa, pewaris itu harus tetap lahir. Dan itu adalah klausul yang akan saya gunakan untuk mengendalikan Anda," bisik Gebi sebelum berlalu pergi, meninggalkan Lukas sendirian di lorong itu, terperangkap dalam jaring tipu dayanya sendiri. Sejak pertemuan dengan Dewan Tetua, suasana di kediaman Zamira berubah total bagi Gebi. Ia kini adalah Nyonya Zamira, seorang pemain dalam permainan politik dan kekuasaan ini. Lukas memperlakukan Gebi dengan sikap baru, resmi, jauh, dan penuh perhitungan, seolah-olah Gebi adalah sekutu bisnis yang berbahaya, bukan istri. Mereka tinggal di sayap terpisah di rumah besar itu, berinteraksi hanya saat di hadapan staf atau anggota klan. Di hadapan orang lain, mereka adalah pasangan yang saling mendukung, sebuah topeng kesempurnaan yang mereka pakai demi kendali warisan. Gebi mulai menggunakan waktunya untuk menyusun peta kekuatan di sangkar emas ini. Ia meminta akses ke perpustakaan keluarga Zamira, yang diizinkan Lukas dengan enggan. Di sana, Gebi menemukan dokumen lama dan peta yang mengungkapkan skala sebenarnya dari kekuatan klan ini. Mereka menguasai pertambangan berharga, memiliki pengaruh politik di negara itu, dan semuanya berpusat pada gelar kepala suku Bayan Agung yang akan diwariskan kepada pewaris yang layak. Klausul pernikahan dengan wanita dari timur ternyata bukan hanya syarat warisan biasa, melainkan bagian dari tradisi kuno yang mengharuskan sang pemimpin memiliki darah baru dari tanah seberang untuk memurnikan keturunan setelah serangkaian perpecahan dalam klan di masa lalu. Dan seperti yang diungkapkan Mama Bisa, tujuan akhirnya adalah pewaris. Saat Gebi sedang mempelajari dokumen tentang kepemilikan tambang, ia secara tidak sengaja berpapasan dengan Zahid. Zahid menghampirinya dengan senyum mengancam. "Menarik sekali, Nyonya Zamira yang baru." Seorang pelayan kopi tiba-tiba membaca kontrak tambang emas. "Apakah Anda berpikir Anda bisa memahami permainan ini?" "Saya memahami bahwa Anda adalah pihak yang paling dirugikan oleh kehadiran saya dan Lukas," jawab Gebi dengan tenang, tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen itu. "Dan itu sudah cukup bagi saya." Zahid tertawa sinis. "Anda berani. Tapi jangan lupa, Anda hanyalah sebuah pembuka kunci bagi sepupu saya. Dia membutuhkan pewaris. Begitu Anda melahirkan darah murni Zamira, Anda akan dibuang seperti sampah." Gebi menutup dokumen itu dan menatap Zahid lurus. "Itu adalah ramalan Anda, bukan takdir saya. Permainan ini belum berakhir." Pertemuan itu memperjelas situasi Gebi. Ia dikepung oleh musuh dari luar, Zahid, Elara, Dewan, dan musuh yang tidur seranjang dengannya, Lukas. Sore itu, Lukas memanggil Gebi ke kantornya yang mewah. Di balik meja besarnya, ia terlihat seperti raja di kerajaannya. "Anda terlalu banyak mengganggu Zahid," tegur Lukas, nadanya dingin.
Tetaplah pada peran Anda. Anda sudah mendapat apa yang Anda mau, yaitu pengakuan sebagai istri sah. Sekarang jangan menyulitkan posisi saya. Gabi berjalan maju dan menumpukan beberapa dokumen di atas meja Lukas. Di antaranya adalah peta tambang dan dokumen hukum tentang hak istri sah klan Zamira. Posisi Anda sulit karena Anda membohongi saya, Lukas, balas Gabi. Dan saya tidak hanya mendapat pengakuan sebagai istri. Saya mendapat akses ke informasi dan hak hukum yang Anda sembunyikan. Lukas tersenyum sinis. Lalu apa yang Anda inginkan sekarang? Uang? Berapa Anda minta untuk diam? Gabi terluka, tetapi ia tidak menunjukkannya. Saya tidak bisa dibeli, Lukas. Saya adalah Nyonya Zamira yang baru. Dan saya membutuhkan semua informasi yang Anda miliki untuk melindungi status dan diri saya di lingkungan yang penuh musuh ini. Lukas mencengkeram tepi mejanya. Melindungi diri Anda? Atau mengambil kendali? Keduanya, jawab Gabi tegas. Jika Anda berpikir untuk menceraikan saya setelah pewaris lahir, saya akan menggunakan semua informasi yang saya kumpulkan ini untuk menghancurkan klaim warisan Anda. Saya adalah pengantin yang Anda beli, Lukas, tetapi saya adalah wanita yang Anda ubah menjadi senjata Anda sendiri. Lukas menatap Gabi lama, kemarahan perlahan berubah menjadi pengakuan. Gadis yang ia pilih karena kesederhanaannya ternyata adalah lawan yang cerdas. Baiklah, akhirnya kata Lukas, menghela napas berat. Anda akan mendapat akses terbatas ke beberapa urusan bisnis saya. Anda akan bertindak sebagai istri pemimpin klan yang sempurna di depan umum. Tetapi jangan pernah melewati batas yang saya tetapkan. Batas apa? Tanya Gabi. Batas emosional, tegas Lukas. Pernikahan ini adalah sebuah persyaratan, Gabi. Tidak lebih dari itu. Cinta yang kita bagi di Bali telah mati. Gabi tersenyum pahit. Saya setuju. Cinta itu sudah Anda bunuh dengan kebohongan Anda. Sekarang kita hanya mitra bisnis dalam mengejar warisan ini. Kesepakatan dingin itu tercipta. Gabi mendapatkan keinginan kedua, menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan Lukas. Ia kini berada di jantung kerajaan Zamira, memiliki semua alat yang ia butuhkan untuk menggali kebenaran dan melawan ketidakadilan yang ia rasakan. Namun, ia menyadari bahwa tujuan terakhir mereka tetap sama. Pewaris itu harus lahir. Dan di tengah permintaan mereka untuk mempertahankan jarak emosional, Gabi tahu bahwa mereka harus melanggar batas itu cepat atau lambat untuk memenuhi tujuan itu. Dan ia bertanya-tanya apakah ia bisa membuat Lukas jatuh cinta lagi padanya di tengah permainan dingin ini. Gabi dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan baru di Istana Zamira, sebuah perpaduan mewah barat dan tradisi Afrika kuno. Setiap gerakan Gabi diperhatikan oleh anggota klan dan staf, terutama oleh Lara yang memandangnya seperti noda di kemurnian klan. Gabi menghadapi tekanan itu dengan martabat yang dipaksakan. Ia memanfaatkan izin terbatas Lukas untuk mengambil alih peran seorang Nyonya Zamira yang aktif. Ia berpakaian dengan anggun namun sederhana, mempelajari sejarah dan adat istiadat klan dengan seksama, dan menggunakan pengetahuan barunya untuk mendapatkan rasa hormat dari beberapa staf dan tetua yang lebih netral. Anda berhasil membuat Lara terdiam di acara makan malam tadi, kata Lukas dingin suatu malam, saat mereka bertemu di ruang baca bersama secara tidak sengaja. Gabi baru saja memenangkan argumen kecil dengan Lara mengenai perubahan anggaran yayasan klan. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai mitra bisnis Anda, jawab Gabi, tatapannya datar. Jika saya tidak mengurus permasalahan sepele ini, posisi Anda akan terganggu oleh gangguan seperti itu. Lukas tersenyum tipis. Sebuah ekspresi yang bercampur antara apresiasi profesional dan rasa terancam. Anda terlalu pintar, Gabi. Ini membuat saya bertanya-tanya apakah Anda memang seorang pelayan kopi biasa. Semua orang bisa berubah, Lukas, balas Gabi. Terutama setelah cinta mereka dikhianati. Kata-kata itu menghantam Lukas seperti tinju. Ancaman dari Zahid. Gabi tahu bahwa musuh terbesarnya bukanlah Lukas, tetapi Zahid, sepupu yang ambisius. Zahid terus mencari celah untuk menggulingkan Lukas, dan Gabi adalah kelemahan termudah yang bisa ia serang. Suatu siang, Gabi pergi sendirian ke pasar lokal di kota terdekat,
pura-pura mencari kain tradisional untuk menjauh dari pengawasan ketat di istana. Di tengah keramaian, Zahid menghampirinya tanpa diduga dengan 2 pengawal di belakangnya. Saya terkejut melihat Nyonya Zamira yang agung mau menginjakan kaki di tempat seperti ini, sindir Zahid. Saya hanya belajar memahami tanah yang akan menjadi milik suami saya, jawab Gebi tenang. Zahid mendekat, suaranya merendah penuh ancaman. Jangan terlalu nyaman di kursi itu. Saya telah mengirim dokumen ke Dewan Tetua yang menyatakan bahwa pernikahan Anda tidak sah karena Anda telah dipaksa oleh Lukas dengan motif penipuan. Jika Anda mendukung saya akan memberi Anda imbalan 10 kali lipat dari apa yang Lukas janjikan dan mengembalikan Anda ke pulau Anda dengan aman. Ini adalah jebakan. Jika Gebi mengaku dipaksa, ia memang akan bebas. Tetapi ia akan membiarkan Lukas jatuh dan Zahid naik tahta, membuat perjuangan emosionalnya di Bali sia-sia. Dan Gebi tidak yakin Zahid akan menepati janjinya. Tawaran Anda menarik, kata Gebi, membuat ekspresi berpikir. Ia membiarkan Zahid menikmati kemenangan kecil sebelum memberikan pukulan balik. Namun saya memiliki dokumen yang menyatakan bahwa Anda telah menggelapkan dana dari tambang tembaga sejak 2 tahun lalu dengan bantuan paman Anda. Jika Anda mengajukan dokumen itu, saya juga akan mengajukan bukti ini ke Dewan Tetua. Siapa yang akan lebih jatuh? Zahid terkejut dan wajahnya berubah marah. Dari mana kau dapat itu? Saya istri Lukas. Ingat? Jawab Gebi, tersenyum menang. Saya punya akses. Saya sarankan Anda menarik dokumen Anda sebelum saya membuat Anda kehilangan segalanya. Zahid mengepalkan tangan, wajahnya hampir ungu karena emosi. Ia berbalik dan pergi, ditemani pengawalnya. Gebi berdiri tegap sampai mereka menghilang. Jantungnya berdebar kencang. Ia hampir tidak bisa bernapas. Informasi itu ia dapat dengan mengakses sistem komputer Lukas secara diam-diam berbekal kata sandi tanggal ulang tahun Lukas yang ia ketahui di Bali. Itu adalah risiko besar, tetapi berhasil menyelamatkannya. Misi baru, pewaris. Gebi kembali ke kediaman dengan perasaan lelah dan muak. Ia baru saja menghadapi pengkhianat luar dan pengkhianat dalam secara bersamaan. Malam itu, Lukas menunggu Gebi di sayap rumahnya. Ia mengangkat ponselnya. Zahid menarik dokumen permohonan evaluasi pernikahan kita secara mendadak, kata Lukas, matanya menyelidik Gebi. Dia tidak pernah menyerah semudah itu. Apa yang Anda lakukan? Gebi tidak mengakui semuanya. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan memberikan kesaksian melawan Anda, suamiku. Saya menginginkan status ini tetap berjalan sampai pewaris lahir. Lukas berjalan mendekat, jarak emosional mereka jauh, tetapi jarak fisik mereka kini hanya beberapa inci. Bagus. Itu menghemat banyak masalah. Tapi itu mengarah ke masalah berikutnya yang tidak bisa ditunda lagi. Lukas menarik napas dalam. Wajahnya penuh dengan kewajiban, bukan gairah. Dewan Tetua mendesak adanya bukti bahwa proses untuk pewaris sudah dimulai. Ini adalah bagian dari klausul 3 bulan yang tidak saya sebutkan kepada Anda. Gebi merasakan darahnya mendidih. Setiap detail disembunyikan darinya. Anda berencana membuat saya hamil dalam 3 bulan. Saya harus menunjukkan kepada Dewan bahwa kita aktif bekerja menuju pewaris sebelum tenggat waktu itu habis, akui Lukas. Jika kita gagal, Zahid akan memiliki alasan sah untuk merebut semuanya. Gebi menatap cincin berlian di jarinya. Ini adalah titik terendah dalam pernikahan mereka. Aksi intim yang diperintahkan oleh hukum daripada cinta. Anda telah menjadikan saya mitra Anda, kata Gebi dengan nada dingin seorang negosiator. Maka saya harus memiliki kendali atas proses ini. Saya membutuhkan akses lengkap ke semua arsip keluarga, bukan hanya perpustakaan. Dan saya ingin Anda berjanji bahwa setelah pewaris lahir, saya akan bebas pergi dengan jaminan keamanan penuh untuk anak saya dan saya. Lukas terkejut dengan ketegasannya. Anda berpikir saya akan membiarkan anak saya pergi? Anak itu adalah pewaris Zamira, Lukas, potong Gebi. Anda tidak akan kehilangan dia. Tapi saya tidak akan menghabiskan hidup saya di sangkar emas ini. Lukas menghela napas pasrah. Setuju. Saya akan memberi Anda akses ke arsip klan. Sekarang,
Mari kita penuhi klausul 3 bulan itu. Ia mendekat, bukan dengan cinta, tetapi dengan tujuan yang disepakati. Gebi membiarkannya, sepenuhnya sadar bahwa ia mengorbankan diri demi kebebasan dan kebenaran. Malam itu, keintiman mereka penuh dengan gairah yang terkontrol, sebuah negosiasi tubuh yang dingin demi kekuasaan dan kebebasan. Gebi tahu bahwa ia sekarang adalah senjata Lukas, dan ia bertekad untuk menggunakan senjata itu melawan pemiliknya. Setelah negosiasi dingin mereka, Lukas memenuhi janjinya. Keesokan paginya, Gebi mendapatkan akses ke semua arsip digital klan Zamira, dengan peringatan keras untuk tidak mengubah atau memindahkan dokumen apapun. Gebi menghabiskan hari-harinya terkubur dalam data, nomor, dan sejarah keluarga yang berumur ratusan tahun. Melalui arsip itu, Gebi menggali lebih dalam tentang alasan sebenarnya di balik klausul pernikahan dengan wanita timur. Ia menemukan bahwa klan Zamira pernah terlibat dalam perjanjian perdamaian kuno dengan sebuah kerajaan kecil di Asia Tenggara ratusan tahun lalu, dan pernikahan silang ini adalah cara untuk mempertahankan sebuah ikatan diplomatik dan ekonomi lama yang berharga. Klan mereka sangat menghargai darah dari Kepulauan Timur, karena darah itu dianggap membawa keberuntungan dan kemurnian setelah perpecahan klan. Gebi juga menemukan bukti bahwa Zahid tidak sendirian dalam upaya penggelapan dananya. Ia terlibat dengan seorang anggota Dewan Tetua yang kuat bernama Paman Kofi, yang secara diam-diam mendukung Zahid untuk mengambil alih kekuasaan dari Lukas. Tujuan mereka adalah mengubah arah bisnis klan dengan menjual beberapa aset pertambangan penting ke konsorsium asing, yang bertentangan dengan visi Lukas untuk mempertahankan kontrol lokal. Pengkhianatan Klaus. Di tengah pencariannya, Gebi tersandung pada satu set komunikasi terenkripsi antara Lukas dan pengacara kepercayaannya, Klaus. Komunikasi ini berasal dari sehari setelah pernikahan mereka di Bali. Isinya adalah konfirmasi resmi kepada Dewan bahwa klausul ikatan fisik telah diselesaikan. Namun, satu baris dalam email tersebut membuat Gebi terkejut dan mengkhianati kepercayaan terakhirnya pada Lukas. Gebi terdiam membaca itu. Lukas tidak hanya membohonginya tentang alasan pernikahan, tetapi ia juga memaksa Gebi menandatangani sebuah perjanjian pranikah tanpa sepengetahuan dan pemahamannya yang penuh. Gebi mengingat sebuah dokumen yang disodorkan Klaus padanya untuk ditandatangani beberapa jam sebelum pernikahan, yang saat itu dikatakan hanya berupa izin keberangkatan internasional dan persyaratan administrasi biasa. Kala itu, ia terlalu bahagia dan tegang untuk membaca setiap halaman dengan seksama. Rasa sakit akibat pengkhianatan ini berlipat ganda. Lukas tidak hanya merencanakan pembuangannya, tetapi juga mengambil hak pengasuhan anak mereka. Konfrontasi dan kebenaran yang menyakitkan. Gebi mencetak email itu dan langsung menghampiri Lukas yang sedang bertemu dengan Klaus di kantor pribadinya. Gebi membanting cetakan email itu di meja kaca di depan mereka. "Apa maksudnya ini, Lukas?" tuntut Gebi. Suaranya rendah dan bergetar karena amarah. "Anda membuat saya menandatangani perjanjian pranikah yang melepaskan semua hak saya atas anak saya sendiri." Lukas dan Klaus terkejut. Klaus segera berdiri, wajahnya tegang. "Nyonya Zamira, itu adalah dokumen yang Anda tandatangani sepenuhnya di bawah hukum internasional," kata Klaus dengan suara defensif. "Saya tanda tangani kertas yang Anda katakan adalah izin perjalanan," bentak Gebi. "Anda mengambil keuntungan dari ketidaktahuan saya." Lukas mengusir Klaus dengan lambaian tangan, wajahnya penuh rasa bersalah yang terpaksa. Setelah Klaus keluar, Lukas menatap Gebi. "Ya," jawab Lukas, "mengaku. Saya melakukannya. Saya melakukannya karena klan tidak akan mengizinkan pewaris utama dibesarkan di luar pengawasan mereka. Terutama bila ibunya berasal dari luar klan dan kemungkinan akan pergi setelah tugasnya selesai." "Tugas saya selesai?" Gebi mendekat, air mata kembali mengalir. Bukan air mata cinta, tapi air mata pengkhianatan. "Saya bukan pembawa inkubator. Lukas, Anda berjanji bahwa saya bisa pergi dengan anak saya." "Saya berbohong lagi," akui Lukas. Suaranya menjadi lebih lembut, sedikit terguncang oleh air mata Gebi. "Saya terpaksa. Anda tidak mengerti tekanannya. Zahid dan Dewan memeriksa setiap langkah saya. Perjanjian itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan saya mendapat kendali sementara seperti yang terjadi sekarang.
Jadi Anda mengambil anak saya sebagai sandera untuk mendapatkan perusahaan Anda? Saya tidak mengambil anak siapa-siapa, kata Lukas, frustrasi. Anak itu adalah pewaris Zamira yang sah. Dia akan dibesarkan sebagai pemimpin berikutnya di sini dengan Anda di sisinya sebagai ibunya. Tidak sebagai ibunya, Lukas, tapi sebagai penghasil pewaris. Gebi mundur. Permainan telah selesai. Saya tidak akan melanjutkan perjanjian pewaris ini kecuali Anda merobek perjanjian pranikah itu dan menandatangani perjanjian baru yang memberi saya hak pengasuhan setara dan kebebasan untuk keluar dari klan kapan saja saya mau setelah anak itu lahir. Lukas menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya, mengorbankan kendali penuh atas anaknya atau kehilangan seluruh warisan Zamira kepada Zahid, karena klausul 3 bulan pewaris itu sudah hampir habis. Jika saya merobeknya, Zahid akan menggunakan ini untuk mempermasalahkan status pernikahan kita dan warisan akan hilang sepenuhnya. Jelas Lukas, suaranya penuh bahaya. Maka Anda harus memilih. Lukas, Gebi menantang. Anda harus memilih antara kekuasaan mutlak dan sedikit kehormatan. Jika Anda memilih kehormatan, saya akan membantu Anda melawan Zahid dan Paman Kofi dengan bukti yang saya miliki. Lukas melihat kertas di meja, kemudian ke wajah Gebi yang terluka. Ia mengingat malam di Bali, cinta murni yang ia rasakan sebelum ia memutuskan untuk mengkhianatinya. Apa bukti yang Anda miliki? Tanya Lukas dengan suara parau. Gebi menceritakan tentang keterlibatan Paman Kofi dan rencana mereka untuk menjual aset tambang berharga. Wajah Lukas berubah serius. Ancaman ini jauh lebih besar daripada permasalahan pernikahannya. Baiklah, kata Lukas setelah beberapa saat yang seperti keabadian. Ia menarik napasku. Saya setuju. Saya akan membuat perjanjian baru yang memberi Anda hak pengasuhan setara dan kebebasan Anda. Tetapi Anda harus bekerja dengan saya untuk menghancurkan Zahid dan Paman Kofi sebelum kita menghadapi Dewan lagi. Gebi mengulurkan tangannya. Kesepakatan. Lukas menjabat tangannya, sebuah perjanjian dingin antara suami dan istri yang terluka. Cinta telah hilang, digantikan oleh kepercayaan yang rapuh dan aliansi strategis. Mereka kini adalah pasangan sejati, bukan karena cinta, tetapi karena mereka saling membutuhkan untuk bertahan hidup di tengah permainan kekuasaan klan Zamira yang berbahaya. Aliansi baru antara Gebi dan Lukas adalah sebuah kesepakatan dingin, didasarkan pada kepercayaan yang rusak dan tujuan bersama, mengalahkan Zahid dan Paman Kofi serta mengamankan posisi mereka di klan Zamira. Perbedaan utama kini adalah Gebi memegang kekuatan negosiasi yang sebelumnya ia tidak miliki. Kita punya 3 minggu sebelum pertemuan Dewan Tetua berikutnya. Jelas Lukas di kantornya, menyebar peta kepemilikan tambang di atas meja. Gebi berdiri di sampingnya sebagai mitra setara, menganalisis data. Jika kita bisa mengungkap penipuan dana Zahid dan Kofi serta membuktikan bahwa mereka berniat menjual aset klan ke pihak asing, kita bisa mengeluarkan mereka dari Dewan. Kita harus mendapatkan bukti yang lebih jelas tentang niat penjualan itu, kata Gebi, menunjuk sebuah titik di peta tambang tembaga. Bukti penggelapan hanya akan mendiskualifikasi Zahid, tetapi jika kita tunjukkan bahwa Kofi mengkhianati klan dengan menjual aset, kita akan memperoleh dukungan dari Mama Bisa dan tetua lainnya yang peduli pada tradisi. Lukas menatap Gebi dengan terkejut. Kepekaan Gebi terhadap politik internal klan itu luar biasa. Anda telah belajar dengan cepat bagaimana klan kami bekerja. Saya belajar bahwa semuanya di sini berbau kekuasaan dan pengkhianatan, balas Gebi datar. Dan saya tidak akan menjadi korban di kedua kasus itu. Malam perhitungan. Meskipun mereka bekerja dengan harmonis sebagai rekan bisnis, keintiman personal mereka tetap dingin. Lukas berusaha keras untuk menjaga jarak emosional yang ia tetapkan, meski ia tidak bisa memungkiri bahwa ia tertarik pada kecerdasan dan ketangguhan Gebi yang baru. Namun, waktu terus berjalan dan klausul 3 bulan untuk pewaris semakin mendesak. Malam itu, Lukas mendatangi kamar Gebi dengan wajah serius. Waktu kita hampir habis, kata Lukas, berdiri di ambang pintu. Kita perlu memenuhi syarat pewaris itu secepatnya. Dewan akan mengevaluasi segalanya di pertemuan mendatang. Gebi mengenakan jubah tidur, ia menatap Lukas tanpa emosi. Anda sudah menandatangani perjanjian baru yang memberi saya hak penuh atas anak saya dan kebebasan saya. Sudah,
jawab Lukas, suaranya agak tegang. Saya menjaga kata-kata saya. Sekarang giliran Anda. Gabi berjalan ke arah Lukas. Ia melihat sesuatu di mata Lukas yang melampaui kewajiban hukum murni, sebuah kerinduan yang tertekan. Mungkin Lukas benar-benar pernah mencintainya, sebelum tekanan klan mengubahnya menjadi penipu. Saya akan melakukan bagian saya, kata Gabi. Tetapi kali ini, tidak ada kebohongan dan tidak ada agenda tersembunyi. Hanya kesepakatan murni antara dua orang yang saling membutuhkan. Malam itu mereka bersatu lagi, tetapi gairah yang membara di Bali telah digantikan oleh intensitas yang dingin dan penuh perhitungan. Mereka adalah dua pemimpin yang bersama demi tujuan politik, dan keintiman mereka adalah sebuah ritual demi kekuatan, bukan cinta. Namun, di tengah keintiman yang tidak personal itu, Gabi menangkap sesuatu di mata Lukas saat semua pertahanan mereka jatuh. Rasa bersalah dan sedikit penyesalan atas apa yang telah ia hancurkan. Gabi berbisik pelan, hanya untuk didengar Lukas. Anda bisa memiliki warisan ini, Lukas. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan cinta saya kembali dengan kebohongan. Lukas menutup matanya, menerima hukuman itu. Rencana jatuh Kofi. Keesokan harinya, mereka kembali ke strategi. Gabi menemukan kunci untuk menjatuhkan paman Kofi. Kofi terlalu percaya diri dan pikir dia tidak akan tertangkap, jelas Gabi. Dia menyimpan semua bukti negosiasi penjualan tambang emas yang seharusnya sudah dimusnahkan di dalam brankas lama di kantor pribadinya. Dia terlalu percaya bahwa itu aman karena hanya dia dan Zahid yang tahu kombinasinya. Lukas terkejut. Bagaimana Anda tahu? Saya menemukan memo rahasia tentang brankas itu di arsip digital Kofi, jawab Gabi. Kofi adalah orang tua yang sangat sistematis dan dia mendokumentasikan semuanya. Brankas itu hanya bisa dibuka dengan sidik jari dan kombinasi, kata Lukas. Zahid dan Kofi tidak akan memberikan kombinasi itu kepada kita. Gabi tersenyum tipis. Senyum seorang pejuang yang menemukan kelemahan musuh. Kita tidak butuh kombinasi mereka jika kita menggunakan yang sudah ada di klan kita sendiri. Maksud Anda? Kofi dan Zahid adalah anggota lama klan Zamira, jelas Gabi. Mereka sangat percaya pada tradisi lama yang tertulis dalam salah satu buku di perpustakaan lama Anda. Saya yakin kombinasi brankas lama mereka menggunakan tanggal penting klan yang tercantum dalam buku itu. Lukas menatap istrinya, terkagum-kagum. Ia sendiri yang telah mengajari Gabi bahwa tradisi lama klan adalah sumber kekuatan dan kelemahan. Ambil bukunya. Perintah Lukas dengan senyum berbahaya pertama yang tulus yang Gabi lihat sejak di Bali. Kita akan merampok kantor Paman Kofi malam ini. Gabi merasakan adrenalin mengalir di pembuluh darahnya. Ia bukan lagi korban, tetapi pemain sentral dalam drama ini. Ia akan mendapatkan kebebasan dan hak asuh anaknya. Dan ia akan membantu Lukas memperoleh warisan itu sebagai imbalannya. Aliansi mereka telah resmi beralih dari perjanjian pernikahan menjadi operasi pengambil alihan klan.